oh dia pakaian seksi gitu kan. Hmm. Ya timbullah hasrat saya gitu kan. Hmm. Saya bilang, ini mancing atau emang kita ini diintip sama pembantunya. Kebetulan waktu itu dia punya pembantu, artinya yang dari kampung yang kebetulan notabene masih satu kampung, masih muda lagi. Iya. Mana seksi juga bang. Saya sempet juga itu bang waktu itu. Ya wajar sih bang ya, nah itu dia lah lelaki. Gak pernah kan puas dengan satu perempuan kan. Ya. Cuman saya waktu itu mikir, enggak lah. Masa iya Pembantunya juga diembat gitu. embat juga. Makanya ya ingat saya waktu itu saya sempet dipukul tengkuk saya nih. Jebret pingsan lah saya kan. Saya begitu ini, dia sempet tangan saya dilakban, mulut saya dilakban kan. Ikut kaki, saya dimasukin di karung Pak. Ya jadi kalau dibilang laki-laki tuh gak pernah dewasa ya betul. Baru lahir dia kan, tua juga dia tetap itu pasti. Itu pasti. Wah abangku dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya perlahan-lahan sudah mulai kelihatan tampan dan bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang lelaki yang ingin menceritakan masa lalunya. Ini kita bercerita tentang dunia laki-laki ya, dimana pada masa-masa itu biasanya memang kita suka pengen cari tahu nih yang berhubungan dengan daging mentah gitu kan, ya normal lah pada masanya. Seperti apa ceritanya? Kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Kuncoro. Waalaikumsalam bang. Gimana kabarnya Bang Kuncoro? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke Bang Kuncoro, sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak nih udah mau hadir di sini dan berbagi cerita dengan channel Ale Jejak Backpacker. Jadi memang biasanya Bang terkenal kalau narasumber kita nih yang pakai topeng Batman tuh biasanya terkenal meresahkan. Gitu ya. Iya. Oh. Tapi saya akan bikin resah. Akan bikin resah untuk kaum Adam. Aduh. Nah, biasanya udah pasukan Tina tuh udah berbaris di belakang. Begitu betul. Kalau di kita mereka punya komunitas sendiri Bang, namanya pasukan Tina. Oh gitu. Tina itu singkatan dari tit nakal. Nah gitu ya Bang. Jadi mungkin seperti apa Bang? Bisa langsung cerita aja ya. Waktu itu kejadian di tahun 2003. Saya waktu itu juga asalnya dari sebuah koran. Jadi saya waktu itu penasaran. Pas kebetulan coba saya pengen telusurin gitu. Di suatu mall. Nah pas di mall itu saya ngelihat ada orang perempuan nih. Ya mungkin kalau usianya sekitar 30-40. Saya waktu itu di usia. Yang abang baca di koran itu tentang apa tuh? Itu tentang apa ya? Aduh saya juga nggak enak nih. Tapi saya buka lah di sini. Jadi waktu itu tentang lagi boomingnya dunia pemuas hasrat lah. Jadi saya itu ada rasa penasaran sebagai ya kaum Adam ya kan. Saya merasa bener nggak nih artikel ini gitu. Oke, jadi datang ke situ untuk membuktikan ya. Ya saya buktikan, ternyata ya dengan ya syarat-syarat dengan kode-kodenya itu bahwa harus kita megang koran dan nanti diinin ukuran. Cuman saya waktu itu nggak ke situ, saya pure nggak tanpa koran. Jadi saya modal nekat. Kenal lah saya dengan seorang perempuan dengan usia kurang lebih 30. Ya saya kenal waktu itu pun nggak langsung ini Bang. Artinya nggak langsung interaksi. Saya nggak langsung kucuk-kucuk saya datang ke rumahnya, enggak. Setelah 2 minggu itu pun saya berbekal kartu nama dia. Jadi kartu nama itu yang saya buat acuan. Itu waktu kenalannya gimana caranya? Kok udah langsung kenal aja gitu? Waktu itu saya modal nekat. Saya pikir ini orang ini enggak ya? Ya kan dulu disebutnya apa ya? Tante Girang. Tante Girang lah ya.
itu pas saya deketin, awalnya dia cuek. Saya berusaha ya dengan rayuan Pulau Kelapa saya keluarkan, akhirnya tunduklah dia. Cuman dia, ya itu kodenya dia cuma ngasih kartu nama. Oke. Akhirnya di situ saya ini Bang, penasaran. Itu jangka waktu jedanya 2 minggu. Hmm. 2 minggu setelah itu saya datanglah ke rumahnya. Datang, saya waktu itu datang kurang lebih jam 7:30 malam. Kebetulan orang tersebut ada. Ya katakan si wanita itu inisial S lah ya. Ya. Nah dia respon saya Bang, begitu saya datang dia respon saya. Ngobrol lah kita di ruang tamu. Ngobrol. Nah setelah ngobrol-ngobrol ya sono kemari, saya iseng nggak iseng, saya tiba-tiba pengen izin ke toilet gitu. Saya bilang, ibu saya minum toilet dulu. Dia pun naik ke atas tuh ke kamarnya, kebetulan toiletnya saya disuruh yang ke atas. Udah setelah saya ke toilet, saya selesai ke toilet, kebetulan si ini ya, sih cewek ini kok pintunya nggak ditutup gitu separuh. Nah saya ngintip, kok dia pakaian seksi gitu kan. Ya timbullah hasrat saya gitu kan. Saya bilang ini mancing atau emang, saya pikir ini enggak gitu kan. Akhirnya saya ya dengan udah jantung dak dikduk, saya bilang kalaupun nanti saya mungkin dianggap gimana. Akhirnya saya nekat tuh Bang. Saya terobos, ternyata artinya jadi sempat kaget. Kamu mau ngapain? Saya bilang enggak. Ya saya udah pikiran saya itu udah ngebuncah, artinya ya itulah seperti mungkin yang di film-film lah. Cuman saya waktu itu pikiran saya udah, saya nggak mikirin apa-apa, udah saya peluk, dia nggak ngebrontak, saya langsung nekat saya cium Bang. Saya nekat saya cium, ya udahlah begitu ini ya mungkin dia pengen merasakan ya. Kebetulan ya dia tuh juga ya jujur dia wanita karir, jadi ya mungkin notabene dia butuh juga. Akhirnya terjadilah tuh Bang. Ya saya jujur sumpah itu ngelihat kulit dia mulus Bang. Artinya mungkin kalau bahasa sekarang tuh lalat aja kalau nemplok di tubuh dia itu akan pasti jatuh gitu. Saking licinnya. Saking licinnya, makanya di situ saya terpesona ya. Artinya saya antara percaya nggak percaya itu Bang. Tapi terjadi. Nah, sampai saya jujur itu Bang nggak cukup sekali. Di saat itu. Di saat itu. Mungkin hitungannya saya bisa lebih dari 3 kali. Karena jiwa muda kan Bang, artinya kita masih powerful lah. Akhirnya begitu kejadian, setelah terjadi itu, ya itu pun jujur Bang, sempet kita ini diintip sama pembantunya. Kebetulan waktu itu dia punya pembantu, artinya yang dari kampung, yang kebetulan notabene masih satu kampung, masih muda lagi. Mana seksi juga Bang. Saya sempet juga itu Bang waktu itu. Ya wajar sih Bang ya, nah itu dia lah lelaki. Gak pernah kan puas dengan satu perempuan kan. Cuman saya waktu itu mikir enggak lah. Masa iya pembantunya juga diembat juga. Makanya ya akhirnya tetap saya nggak ini. Cuman ya saya kadang mikir juga, aduh ini gila, berarti orang ini benar-benar artinya ya secara fisiklinya dia sempurna. Asli nggak ada kekurangan Bang. Saya menilai dia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nggak ada namanya baret luka, nggak ada namanya kasarannya apa ya. Akhirnya ya singkat cerita itu dia, saya pikir saya nemuin yang perfect lah dalam segi fisiklinya ya, fisik di luarnya. Ya, ternyata dari kepribadiannya juga udah baik. Ternyata dia ini korban dari laki juga Bang. Artinya si perempuan ini apa ya, bisa dikatakan pelarian lah saya ini. Nah itu pas curhatlah dia tuh Bang, setelah pagi itu curhat bahwa dia dulu pernah mau menikah sama mantan pacar lah ya katakan. Dia ternyata cuma dimanfaatin doang Bang.
Oh, Dalam artian setelah dia dipakai, dia ditinggalkan. Nah, akhirnya ya dengan apa ya, dia tuh ya sempat, artinya curhat begitu ya, saya sempat ini juga gitu. Awalnya sih saya nggak ada niatan pengen gimana-gimana gitu kan Bang. Ya waktu berjalan akhirnya saya main terjadi, dia meminta suatu hubungan. Oke. Akhirnya saya waktu itu mikir, ya saya masih usia muda Bang. Jadi kalau toh saya menjalin artinya hubungan serius, saya belum siap dengan Kondisi yang kondisi masih finansial saya, masih dan nganggur lah masih ya. nganggur lah. Akhirnya saya bilang sama dia, aku nganggur, aku belum punya kerjaan, kamu bisa nerima? Oh tenang deh, kebetulan ya saya ini dia notabene ada usaha juga, dibalik dia kerja di suatu bank, waktu itu masih di bank swasta. Akhirnya dia minta lah, dia bilang saya ingin punya ikatan, saya ikutin. Oke, dengan catatan saya nggak mau kalau yang nikah artinya di KUA kita nikah siri. Dan dia mau Bang, jadilah kita akhirnya nikah siri. Nah dilemanya di situ Bang timbul. Setelah kita nikah, saya bukannya happy, karena di satu sisi ya mungkin kalau bahasa sekarang itu kan di 2003 sampai 2005 ini kan nggak ada, 2003 nggak ada istilah mau kondo kan Bang. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah kalau dulu dibahasanya apa ya, saya sempat dibahasain benalu sama keluarganya. Ya, memang dulu tenernya benalu. Benalu. Kalau sekarang mau kondo Mau nih. kondo. Nah itu dia, nggak jauh beda sih iniannya. Iya. Nah akhirnya ya gitu, setelah saya menjalani hubungan ya dikatakan rumah tangga lah, walaupun itu sifatnya bukan nggak sah ya secara agama aja ya kan. Kalau siri itu disebut. Akhirnya udah berjalan, cuman saya jujur dilemanya dari keluarganya, itu baik dari ibunya, ponakan dia, anak kakaknya, terus sama ya keluarga-keluarga yang lain. Sempat saya jujur sama ponakannya ini, sempat saya dibilang, lu ngawinin tante gua modal apa? Saya sempat ditanya gitu. Saya bilang emang gua nggak punya modal. Ya kebetulan waktu itu usianya sama saya nggak jauh beda, dia kuliah cuman baru semester berapa lah gitu. Oh mereka ini keluarga berada nih ya. Keluarga berada Bang. Oke. Nah akhirnya dia ini sempat ngomong kan seperti itu. Saya bilang emang saya nggak punya apa-apa, tapi ya kita kan udah komitmen, gue pengen kerja sebenarnya tapi tante lu ngelarang. Itu pertama tuh ngomong, saya dianggap oh lu penalu ya, lu cuman modal ini doang ya. Saya bilang jangan sembarang ya, gue nggak pernah minta sesen pun sama tante lu yang ngasih ke gue. Saya gituan kan Bang, saya gituin ke keponakannya. Nah akhirnya udah itu sekali, sama saya sempat nggak saya gubris lah. Nah kedua kali ternyata tanpa sepengetahuan dia, ini saya datang Bang, pulang kantor dia nggak ngomong, maksudnya pengen apa, ternyata dia kaget dapat omongan juga seperti itu. Ribut lah dia nih antara apa ya, disebutnya apa nih Bang, mantan atau mantan aja lah. Mantan lah ya, mantan saya nih kesel lah, artinya mantan saya ini kesel, kenapa kok lu bisa ngomong begitu sama artinya om lu, walaupun notabene ya tanda kutip om muda gitu kan. Oh berarti maksudnya si mantannya Bang ini ribut dengan keluarganya itu ya dengan ponakannya. Karena ponakannya itu ngomongnya nggak ya yang tadi di awal nggak enak di hati, nggak enak gitu kan. Ya, sampai dia denger, dia otomatis kan dia kayak kesel. Nah, lu aja gue yang nanggung gitu loh, keluarga lu yang nanggung, sampai ibaratnya emaknya dia yang nanggung gitu. Makanya dia sempet artiannya nggak terima, akhirnya dia disuruh inilah, katakan ya udah kalau emang itu kamu jangan tinggal di sini, seperti itu. Nah dari awal dari situ Bang percekcokan. Ya sekian bulan berjalan, ternyata mantan saya ini hamil, sempat hamil Bang. Oke.
hamil ya kurang lebih usia kehamilannya 2 bulan 3 bulan, jalan 2 bulan 3 bulan. Seneng banget dia bang, sumpah seneng banget. Yang awal yang nggak pernah ini sama saya begini, terus dia manja, dia minta di ini. Bahkan di kantor aja saya harus jemput. Padahal Oke. jujur saya malu bang kan. Ya Mm-mm. notabene kan, ya saya Mau kondolan. istilahnya itu dia. Itu dia satu kan otomatis pola Iya, pikir iya. orang-orang teman-teman kantor dia kan otomatis, Iya, "Loh, iya. lu siapa?" gitu loh kan. Akhirnya ya saya nggak mikir ke situnya gitu. Mm-mm. Tetaplah saya iniin dia. Ya mungkin juga Tuhan ya Allah belum ngasih dia buat dipercaya buat punya anak. Nah, Mm. keguguran lah dia bang. Wah Keguguran, sedihnya oke. bang. Tapi jujur ya bang, orang cantik, orang artinya fisiklinya itu nggak ada kelihatan jeleknya ya bang. Mm. Sumpah dia ngeliat dia nangis gitu berhari-hari sampai saya berusaha ngademin. Udah yang kamu ngapain? Naik nanti ya kita ini lagi ya. Ya mungkin kalau emang Tuhan ngizinin ya kamu bisa hamil lagi. Saya kasih semangat seperti itu bang. Setelah itu ya saya artinya sama dia tetep lah. Ya cuman tetep bang. Yang dibikin apa tuh keluarganya ini. Yang bikin cekcok ya. Cekcok terus bang. Saya selalu sampai finalnya itu saya pernah diculik Mm. sama iparnya sih. Jadi bukan sama kakak kandung dia tapi sama, jadi dia kan kakaknya kebetulan cewek Mm-mm. sama sama suaminya ini. Saya sempat diculik. Begitu saya mau pulang, saya diikutin. Untungnya saya jujur nggak dia pikir waktu itu saya pas posisi saya pingsan. Emang diapain bang? Seingat saya waktu itu saya sempat dipukul tengkuk saya nih. Mm-mm. Jebret pingsan lah saya kan. Mm-mm. Saya begitu ini dia sempet tangan saya dilakban, mulut saya dilakban kan, ikut kaki. Saya dimasukin di karung, Pak. Oh, Saya oke. dibuang waktu itu di daerah PLTU Ancol. Dulu kan masih sepi ya di Mm-mm. tahun-tahun itu gitu kan, nggak seramai sekarang. Nah, ya saya mau dikasih umur sama yang kuasa. Saya berusaha bangkit, saya teriak. Sempet orang juga sempet takut juga kan. Sempet takut, akhirnya ya saya balik ke rumah. Setelah itu saya nggak ngomong sama mantan saya ini. Mm. Saya waktu itu cerita sama temennya. Temennya sempat kaget juga. Ah iya, kok kenapa nggak diinin? Ternyata temennya nyampein tuh ke mantan saya. Itu jujur bang, dia kan ya setelah nikah dengan saya, awalnya dia bekerja di bank swasta, terus dia naik ya apa pindah di bank BUMN ya, dengan artinya dia mendukung kan secara finansial gitu kan. Mm-mm. Jadi dilaporin lah nih kakak iparnya ini, itu nggak tanggung-tanggung, bukan dari Polres, Polsek, dia langsung ke Polda. Mm. Kebetulan kan dia ya maaf dia suku Jawa gitu kan, kita ke itulah ke kampungnya, karena kebetulan emang si kakak iparnya ini ke apa Pulang kampung. di kampung gitu, Hmm, artinya oke. untuk tinggalnya itu. Hmm. Setelah itu rame lah di rumah itu. Ya sempat polisi datang juga. Hmm. Kita mau polisi ke sana. Artinya mau pidanakan si kakak ipar ini. Nah, akhirnya saya bilang sama mantan saya bilang udah, ya itu udah gini terjadi. Kan karena kita udah masuk laporan, harus cabut laporan, kan pakai duit bang. Hmm. Artinya kan nggak mungkin gitu loh. Udah setelah itu ya saya sama dia, artinya sama keluarganya ini makin panas dengan kejadian seperti itu. Akhirnya kami pun sama mantan saya ini untuk komunikasinya udah mulai berenggang, artinya kita selalu aja ada perdebatan, selalu aja dengan ya artinya ya dengan kejadian itu dia sempat marah juga sama saya, kenapa kok nggak ngomong, kenapa harus disampaikan ke orang lain, karena tipikal dia pun saya salut bang, artinya dia mungkin udah cantik secara fisik ya, pribadiannya juga baik gitu, makanya dia usahanya pun
ya alhamdulillah gitu. Makanya dia dengan kejadian itu dia kesel banget, kenapa kok nggak ngomong gitu. Ya saya udah berusaha kan, saya sebenarnya juga nggak mau saya ungkapin, cuman karena itu saya pikir ya dianggap patah lah sama mantan saya. Udah, akhirnya kita selalu ribut bang, ribut. Nggak kuat lah saya, artinya saya mental, pindah. Saya artinya saya pulang ke rumah, itu pun juga selalu saya ibaratnya ya tetap nggak bisa saya ngelupain begitu aja, ya tetap akhirnya komunikasi, saya datang lagi. Ya pas tahun berapa itu saya akhirnya benar-benar pisah sama dia. Nah, setelah pisah, dia rumah tangga nih bang. Setelah rumah tangga saya kabarin, katanya ya sini nikah ini saya kabarin, dia ya dia welcome, dia nggak menuntut tapi dia minta, anggap dia masih istilahnya minta dianggap sebagai istri. Itulah makanya saya salut pun sama dia, saya nggak akan nemuin perempuan dimanapun kayak seperti itu. Walau notabene jujur alur perkenalan kita itu ya dengan cara seperti itu gitu ya, dengan kita bisa ibaratnya ya saya kenal di mall, saya dengan notabene saya pengen inian dia, ternyata dia ini gitu. Tapi ya emang udah udah jalannya gitu kan. Akhirnya ya udah setelah saya nikah saya kasih tahu, dan dia sempat bilang ke saya, nanti bila mana kamu punya anak, anaknya buat aku. Oh, dia minta itu. Iya, anaknya buat aku. Dia sempet ngomong ke saya, biarinlah, saya nggak dapat bapaknya, saya dapat anaknya, akan saya anggap anak saya sendiri, darah daging saya. Di situ bang, saya sempat juga, ya ampun, ini perempuan benar-benar artinya ini. Emang dia jauh bang dari artinya dia paling benci kekerasan, dia paling benci. Makanya di situ saya bilang tadi, untuk kepribadian dia perfect lah, luar dalamnya. Yaitu setelah saya nikah, nah kebetulan problem saya di pas lagi lahiran anak saya yang pertama. Saya datang ke dia nih bang, dengan catatan saya pikir dia mau bantu gitu. Emang dia bantu, cuma saya kaget dia itu tiba-tiba datang nih, apa, dari kamar, ya kalau disebutnya ABG berondong lah. Saya kaget kan, wah ini siapa? Tapi dia sih nggak dari kamar juga, dia dari inian apa, dari kamar mandi, si berondong ini dari dari kamar. Terus saya sempat ditanya sama si berondong ini, kamu siapa? Bilang lah, lu siapa? Ini rumah gua. Saya bilang begitu kan. Ah, gimana rumah lu? Ini kan rumahnya mantan saya gitu kan, dia sebut. Saya bilang, ya gue suaminya. Wah, orang dia ini kok janda, mana mungkin punya suami kalau janda. Iya gue suaminya, gue belum cerai. Saya gituin kan. Lalu dia keluarlah itu dari kamar mandi, kaget dia gitu. Saya ngeliat itu, dia meluk saya, dia minta maaf. Saya bilang, oh ternyata kamu begini. Saya pikir kamu ya di luar praduga saya pikir kamu baik, kamu ini. Ternyata kamu hanya karena saya nikah terus kamu ngelakuin hal yang seperti itu lagi. Oh dia nangis tuh bang, dia nangis sesenggukan, dia minta maaf. Bukan, saya nggak seperti itu. Akhirnya ya saya ya cuman berusaha inilah ya. Saya bilang ya udah kita ngobrol di bawah. Singkat cerita dia jelasin bahwa itu ide temennya. Karena dasarnya jujur bang, dia itu emang bener-bener walaupun dia wanita karir, dia nggak ada namanya pengen dia clubbing, dugem gitu, nggak ada. Dia nggak ada kenal gitu, dia bener-bener pure wanita karir, kerja pulang ya di rumah. Paling kita makan di mall gitu kan, atau makan di mana. Disitulah makanya pas akhirnya saya percaya, disuruh pergilah berondong itu. Akhirnya begitu setelah itu saya bilang, maksud kedatangan saya bilang saya butuh biaya buat persalinan istri saya. Dia kasih bang, tanpa cuma-cuma uang di amplop, nggak tahu lah nilainya berapa.
Cuman berhubung karena saya udah ngerasa gimana, nggak saya ambil duit itu. Akhirnya saya pulang lah tanpa saya membawa duit yang dari dia ini. Dia sempat maksa. Ya dengan inian waktu, akhirnya saya pulang. Cuman saya jujur di situ, saya ngerasa kasihan juga. Artinya saya berarti jahat juga ya. Ya kenapa orang sebaik dia saya sia-siain. Karena ya kalaupun sekarang saya jalanin pun ya dari usia kita beda Bang. Jauh. Jauh asli. Ya dia waktu itu umur 33 lah kurang. Saya 23. Berarti kan jeda waktu 10 10 tahun. tahun. Sekarang Tapi abang umur berapa? saya 44, 4 berarti dia 54. 54. Tapi jujur Bang, ada yang bikin ngulik. Artinya saya sempat malu. Saya sempat ketahuan sama kakak saya. Kakak kandung waktu jalan di mall. Di suatu mall. Ya masih daerah Jakarta gitu. Saya ingat banget itu, nggak akan saya lupa. Saya lagi ya, mesraan gitu kan sama mantan saya itu. Kakak saya nggak ngomong. Tapi saya sumpah demi ampun sampai sekarang saya malu kalau ingat itu. Dia sempat nanya tuh kakak saya, lu kok pacaran sama yang lebih tua? Saya sempat nyeletuk begitu. Emang lu nggak malu? Saya bilang, ya kenapa mesti malu? Ya enggak, maksudnya tuh kayaknya lebih dewasa dari lu. Lu dulu, lu kan waktu itu usia sekian gitu kan. Sampai saya waktu itu saya bilang, ya kenapa mesti malu? Oh dia cantik, saya gituin kan. Cuman saya di situ jujur kalau ketemu kakak saya ini, saya juga kadang suka gimana gitu kan. Malu hati ya. Malu hati gitu kan. Makanya akhirnya ya itulah, makanya ya dari saya itu ya saya sih ya kalau mungkin ya sekarang ini kan udah nggak ada seperti itu kan Bang. Artinya ya kalau saya ya yang saya bikin apa histori saya ini yang terkesan dia. Cuman ya kalau untuk sekarang ini kan bahasanya ya apa ya, mau kondo lah ya. Iya. Kalau dulu kan GL tuh. Apa tuh GL? Oh gitu. Gigi itu sebutannya GL Bang. Jadi ibaratnya makanya saya juga sama dia mau memantan dulu. Saya sempat komunikasi. Aku nih jatuhnya apa? Suami kamu apa? GL kamu? Oh dia marah Bang. Asli dia marah. Kata dia, kok kita kan nikah. Kalau GL kan kamu sana sini gitu. Kan kamu sama saya dong. Iya sih. Cuman kan kamu tahu sendiri usia aku masih sekian. Ya kamu Berondong lah. lah berondong. itu dia. Kalau bahasa sekarang kan berondong gitu kan. Ya kalau dulu kan ya karena begini sih Bang. Saya kan orangnya bisa nginiin suasana lah, dalam artian saya bisa nih dengan yang usia tua beradaptasi, gitu. Beradaptasi, ya. menyesuaikan. Jadi makanya mungkin saya jujur juga emang dari dulu fantasi saya senangnya sama yang lebih tua Bang. Karena goyangannya lebih Itu dia Bang. Itu dia, makanya kita lebih pengalaman jujur sih Bang. Saya dari dulu, dari zaman saya sekolah, saya kalau pacaran itu nggak mau Bang main sekelas. Saya mau yang di atas saya, bahkan yang udah lulus, karena fantasinya itu lebih gimana gitu kan. Biasanya memang secara badan juga ada jauh lebih matang gitu ya. Itu dia Bang, makanya saya artinya ketemu mantan saya ini pun saya udah kenyang gitu, dalam artian gua dari zaman sekolah aja gua udah seperti ini. Makanya ya setelah gua pun mengenal dia ya itu. Tapi jujur sih ya, saya kalau untuk flashback lagi Bang, kalaupun waktu itu bisa dipulang kembali, saya kan tetap berjalan, saya bertahan. Saya juga berharap kalau toh dia entah udah pensiun ya atau belum, saya sih pengen ketemu. Ya mungkin dengan sekitaran usia dia udah di atas 50. Iya. Ya untuk apa ya disebutnya juga kalau perempuan apa? Menopause ya lah ya. Menopause gitu ya, mungkin untuk saat biologisnya nggak terlalu tinggi gitu kan. Ya, cuman saya berpikirnya apa iya gitu. Karena waktu itu pun setelah saya datengin yang ke berapa kalinya, ternyata rumahnya udah dijual. Oke.
rumahnya udah dijual, dia nggak di tempat semula. Saya dapat info pun dari warung depan rumah dia. Dia ngasih tahu, kebetulan rumah dia kan pinggir jalan raya. Jadi ya ibarat tahu lah untuk keberadaan dia gitu. Saya sempat nanya juga, saya bilang pindah kemana? Yang dengar infonya dia beli rumah di daerah selatan. Oh gitu ya. Udah, makanya nggak saya selusurin karena saya mikir ya untuk apa juga kalau saya selusurin, toh ya Jakarta kan luas. Ya. Makanya dari situ ya saya udah tuh bang, artinya saya kubur. Saya anggap ya dia apa istilahnya Masa mantan lalu masa lah. lalu gitu kan, Mantan terindah. mantan terindah. Cuman jujur bang, saya terkadang yang saya khawatir jatuh ke anak saya. Hmm. Itu yang saya khawatirin. Dalam artian Sekarang masih kan? Masih ada istri kan? Bang? masih, kan saya kebetulan punya anak cowok gitu kan. Mm-mm. Ya saya sih berharap anak saya nggak ngalamin seperti ayahnya dulu. Itu yang saya Iya, iniin bang. Makanya ya saya berusaha, artinya saya monitor, artinya untuk inian anak. Dia pacaran siapa? Hmm. Itu yang saya khawatirkan. Cuman ya mudah-mudahan nggak ada istilah kayak pepatah ya, buah nggak jauh jatuhnya dari pohonnya. Iya. Itu saya yang saya khawatirkan itu aja bang. Jadi ya artiannya ya cukup itu masa lalu saya, ya dengan artian dengan sejuta cerita Kenangan yang ya. kenangan itu, sejuta kenangan yang bikin saya mungkin ya kalau jujur untuk terulang lagi kayaknya nggak mungkin. Jangan lah. Kayaknya sih nggak mungkin juga itu dosa lah ya. Dosa itu udah cukup sekali waktu di masa muda, jadi jangan, nggak perlu kita ulangi. Tapi masih suka kepikiran sampai sekarang? Ya kadang, Kadang. jujur kadang. Masih ada suka timbul rasa kangen gitu? Pengen. Seandainya nih, nggak sengaja ketemu lagi gitu. Dan dia misalnya ternyata masih sendiri gitu loh. Wah, saya gas. saya gas. Saya gas kalau masih sendiri ya. Tapi notabene jujur ya nggak tahu lah. Dulu mungkin dengan usia dia kepala 3, sekarang udah kepala 5. Ya mungkin kecantikannya berkurang sedikit. Kalau dia beruang, banyak uang, contoh lihat aja Yuni Sara. Bener sih emang. Masih Makin kinclong. Oh, iya. Oh itu dia. Makanya saya berharap juga pengen ya kalau mungkin Tuhan mengizinkan bang. Mm-mm. Jadi yang tadi abang bilang ya. Nah terus nasib anak sama istri Ya gimana? tetap kan. Karena saya jujur bang, secara hukum saya belum, ya mungkin kalau secara ini kan karena saya udah berapa tahun ya. Dia juga nggak merasa saya ini gitu loh. Makanya ya saya ya walaupun tanda kutip ya saya masih berhak lah. Kan mantan gitu. Mantan itu ya walaupun gitu kan. Cuman ya saya jujur ya tetap sih kadang nyari yang sosok kayak seperti dia nggak bisa. Asli nggak bisa. Zaman sekarang bang, mungkin tanda kutipnya perempuan sekalipun, artinya perempuan yang kita cari nggak akan seperti itu. Gambarannya aja di istri saya nggak ada. Cuman ya saya ngambil hikmahnya ya pas setelah saya punya anak laki, saya bilang, aduh anak gue jangan kayak seperti gue deh, cukup gue aja. Saya suka kadang dalam hati gitu ya kan, karena bapaknya nih artinya ya dibilang kalau dulu apa ya, apa sih ada istilah buat kita kan bang, kayak penjahat kelamin lah ya, disebutnya PK bener kan. Nah di tahun-tahun berapa itu bang kalau nggak salah, pasti tahun 2000-an lah, 2000-an. Terus penjahat kelamin tuh. Nah akhirnya ya itu ya sempat saya juga ada stempel ke saya seperti itu. Karena kan saya jujur bang, yang paling ya di antara teman-teman paling parlente, karena ya kalau saya lihat-lihat dalam istilah sekarang kan, cowok nggak punya apa-apa disebut mokondo. Jadi saya itu kalau ada istilah seperti itu tuh iya kayak ngebangun histori saya dulu gitu. Makanya saya kadang kalau ngeliat di medsos, di IG, tentang si Anu ini mokondo. Saya sempat jujur bang di medsos, saya kenalan, ya nggak kenalan, kita komen-komen begitu. Ya karena jujur untuk ngeliat profil saya ini kan kayak masih umur-umur 25 gitu kan. Karena saya biasalah
kita ini gitu kan. Edit ya. Iya, enggak, saya sempet ada sebutan buat saya, wah lu mau kondo ya? Eh, apa lu kata, saya bilang mau kondo. Emang gue mau kondo sama siapa? Gue kan sekedar komen gitu. Cuman saya dalam hati, ya, kayak gue jadi inget bahasa apa artinya, inget ke yang pengalaman dulu sama ya histori saya dulu gitu kan dengan mantan. Akhirnya udahlah, saya juga ngeri juga gitu kan. Kalau sama istri ini kenalnya di mana? Ya kenal waktu itu kebetulan dekat rumah lah ya. Saya jujur sih mungkin kalau ya itu juga sebenarnya berkat dari mantan sih bang. Saya kenal, saya dapat ya ibaratnya ini saya waktu itu juga sebenarnya pelarian karena saya sama si mantan ini itu tadi gitu ya, artinya saya udah emang udah jatuh cinta juga akhirnya bang, artinya kebawa, saya baper juga gitu loh istilahnya kan, karena walaupun saya waktu itu ya nggak lama, saya setahun 3 bulan sama mantan ini, cuman dari kurun waktu 1 tahun 3 bulan ya buat saya yang berkesan ya itu kebaikan dia, sama saya nggak nyangka juga, wah saya jujur bang, saya yang bikin rusak dia sebenarnya. Kalau untuk diceritain lebih detail, saya rusak, saya ajak pun dia dugem, saya ajak pun dia mabuk, nggak pernah mabuk bang, saya ajak minum itu cuman seloki Long Island, itu dia asli sampai tepar, artinya dia notabene itulah, makanya kan ya mungkin wanita karir ya pasti selalu tahu dong dunia malam, dunia apa. Dia juga sebenarnya juga dalam artian waktu itu saya ngelihat dia juga memang bukan seorang tanda ya, tanda kutip, karena saya lihat dari penampilannya juga nggak ada seksinya bang, biasa aja, karena ya dari image saya aja gitu. Dia sempat awalnya juga saya waktu itu dia mah paling ini doang gitu kan, makanya setelah saya telusurin ya, saya mengingat masa lalu itu ya emang tipikalnya bukan disebut tante, jadi biasa aja kan, emang dia bukan yang pakaian seksi terus dia kumpul-kumpul, enggak, dia waktu itu juga dengan pas sendiri, waktu itu dia sendiri, dia ke kafe, dia minum pesan minuman, saya itu. Kalau sekarang kan mungkin identiknya ya apa sih, perempuan apa ya yang dengan ibu-ibu inilah ya kan, sosialita begitu, dia nggak ada bang. Makanya saya jujur untuk sama dia ini paling berkesan dibandingkan dengan istri saya. Makanya saya ya itu tadi bang, kalau bisa waktu diulang saya akan ini gitu loh, artinya saya bener-bener lah, mungkin ya emang dasarnya bukan Tuhan nggak ngerestuin kali ya bang. Kalaupun ngerestuin juga ya jadinya mungkin saya nggak akan seperti ini gitu loh. Dalam artian ya beda cerita lagi kan. Artinya story-nya nggak seperti ini, makanya saya di situ ya udah. Berarti emang ya ini buat pengalaman hidup yang mungkin ya next siapapun ngalamin ya pasti akan adalah semua cerita. Cuman beda versi gitu kan. Kalau saya mungkin ya dengan versi saya seperti itu, ini ya jujur ya bisa dikatakan kan pribadi ya, bukan artinya saya ngarang cerita ataupun cerita apa, enggak, ini asli pribadi pengalaman saya. Jadi ya saya ungkapin di sini, yang mungkin saya juga pun toh akhirnya juga jadi sama dia, artinya sampai ya seatap gitu. Artinya ya saya benar-benar nguliknya itu awalnya cuman iseng, ternyata akhirnya jadi sampai keterusan gitu. Kan kalau mungkin ya maaf GL yang artinya dia sebagai profesi kan setelah itu dibayar gitu. Kalau saya kan enggak, dengan notabene dia ya saya menjalin hubungan, dalam artian menjalin ikatan gitu. Ya mungkin seperti itu bang. Oke Bang Kunchoro, sekarang anak udah berapa Bang? Saya kebetulan anak 3 dengan dari istri yang sekarang. Oke, biasanya memang yang namanya masa lalu ya Bang ya, masa-masa muda itu memang masa-masa yang indah gitu ya, sangat indah Bang. Banyak kenangan-kenangan yang kadang-kadang kita udah menginjak di usia kepala 4 atau kepala 5 tuh masih suka kangen gitu. Itu dia Bang.
saya yang takut jujur Bang. Hmm. Di usia kayak artinya sekarang di kepala 4 ini, ya saya kadang takut akan terulang malah dengan kejadian dulu. Iya, Cuman iya. saya juga nggak mungkin lah artinya. Tapi saya jujur nggak naif. Terkadang saya ya jujur ya, saya kadang ya ikut kan di medsos ya kayak seperti di FB. Saya kadang ya pengen mengenal ya cewek-cewek yang usia dewasa gitu kan. Ya entah itu ya kadang kan cewek di usia kepala 4 pun udah kelihatan dewasa ya. Ya kepala 35, ya artinya umur 35 aja sekarang kan kalau perempuan udah beda gitu kan. Apalagi notabene yang mereka nggak nggak dari fisiknya artinya nggak mendukung gitu, hanya sekedar cuman by HP apa Filter. iya filter doang gitu loh. Kalau dulu artinya murni orang ya tahun 2000-an murni dia pure Ya. ya dia putih ya putih gitu loh, nggak tanpa non filter gitu kan. Makanya kalau sekarang ya bingung juga ngebedain asli apa palsu. Bener-bener dia pure alami natural atau emang filter gitu. Apalagi Iya. dengan adanya itu kan ya kecanggihan sekarang. Ya Iya. itu tadi sih Bang. Iya. Jadi memang sama sih Bang. Saya juga mengalami gitu ya masa-masa muda yang kayak gitu tuh. Dan kadang malah sekarang saya suka nggak terima gitu loh. Nggak terimanya? Apa iya gue udah tua gitu. Oh gitu. Jadi pengennya muda aja gitu. Perasaan tuh Baru kejadian ini baru tahun baru kemarin gitu lah Iya, ya. Iya. Ya ya begitulah Bang. Ya kita lelaki gitu. Kita nggak pungkiri. Saya aja jujur Bang, kadang kalau jalan nih ngelihat yang semok-semok dalam artian tanda kutip yang ya udah usia ya mungkin di atas 40. Loh, kok ini kita ada perasaan "Ih, gila ini juga nih, cuman hanya sekedar ini doang Iya. gitu kan." Kalau untuk sekarang ya paling cuman boleh nih, cuman bilang artinya di mulut doang, nggak kayak seperti dulu. Kalau dulu kan istilah udah hajar lah urusan belakangan. Hmm. Itu aja sih. Cuman yang jujur kalau sekarang yang kalau saya perhatiin saya takut yang kayak istilah binor Bang. Itu yang saya istilahnya saya garis bawahi, yaitu saya takut ini orang kan. Makanya saya terkadang pun kenal di medsos pun ya untuk sekarang ini saya skip gitu. Saya takutnya kan dia masih bersuami. Ya kadang kan ya perempuan pun bisa, ya nggak banyak kita lah. Kita ditanya udah punya istri belum, single, kita duren lah kan katakan. Ya kebanyakan seperti itu kan ya. Sebaliknya perempuan pun sama. Makanya saya di situ juga udah enggak lah saya bermain medsos karena sekedar ya mungkin saya artiannya saya kayak seret nih sama orang tersebut, saya berteman tapi hanya sekedar berteman. Kalau saya sih pribadi ya Bang ya, karena memang sih kalau masa-masa nakal dulu tuh kadang-kadang masih suka timbul gitu, masih ya kayak lagi dugem lah, minum lah, berangkat malam pulang pagi, berangkat Jumat pulang Minggu misalnya. Betul, Bang. Itu masih suka. Cuma ya seiring berjalannya waktu dari pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya lalui gitu, banyak juga kejadian-kejadian yang itu berefek buruk sama saya gitu. Oh gitu. Bukan cuma sama saya doang, buruk juga terhadap keluarga saya gitu. Kalau seandainya saya nggak bisa mengerem hal-hal yang kayak gitu ya. Dan dipikir-pikir lagi gini Bang, saya akhirnya memutuskan untuk fokus sama keluarga. Di saat saya melihat istri saya sedang hamil. Oh gitu. Kita laki-laki, kita semua orang punya nafsu, bukan Betul. cuma kita doang Iya. ya. Perempuan Iya. juga punya nafsu, dan perempuan juga pasti punya banyak keinginan ABCD sampai Z lah, sama dengan laki-laki gitu. Dan ketika saya melihat istri saya hamil 9 bulan lah puncaknya Bang, jalan susah, Oh gitu. ya kan? Tidur juga susah, Benar. mau ke kamar mandi ngeri gitu kan, perut sudah besar. Perjuangan seorang istri gitu ya. Setelah dia melahirkan masih juga harus begadang, Ya kadang mungkin anak. ngurusin anak, nyusuin anak. Kadang-kadang anak nggak tidur sampai pagi. Wah, Betul.
Dan kita sebagai suami itu kadang-kadang ya tidur aja. Tidur benar. Benar, Bang. Bener kan? Benar. Saya juga terkadang begitu. Ya mungkin ya wajar sih lah ya. Kayak kita kan juga mungkin karena capek. Ya kita artinya kerja gitu kan. Ya kita juga mungkin paling ya jeda-jedanya kita nyolong kalau pas udah waktu anak tidur, istri tidur, kita baru blok gitu. Terkadang ya kalau yang kita nggak artinya tiba-tiba ya kayak saya contoh dulu pun begitu. Anak saya ternyata udah nyempil nih. Banyak mana? Bapak saya sempat kaget ya Allah, saya sempat kaget. Duh, ini anak untung nggak apa-apa gitu kan. Karena sama anak bayi kan kadang-kadang ya usia-usia 2 bulan, 3 bulan itu kan ya waktu ya untuk kalau untuk baru lahir ya mungkin enggak. Tapi kan usia 2 3 bulan itu kan kadang anak gelimpangan kan. Itu sih saya pernah maksud ya, jadi maksud dari apa perhatian saya, apa yang saya perhatikan gitu dari istri gitu ya Bang. Jadi kalau dibilang kita capek, sebenarnya istri jauh lebih capek. Betul Secara tenaga, secara pikiran, fisik jauh lebih capek daripada kita. Benar. Dan kalau dengan perjuangannya istri itu kita nggak bisa menghargai, minimal kita nggak bisa membahagiakan dia dengan uang, tapi kita bisa setia, kita bisa memberikan dia kebahagiaan dari suasana, kita perhatian sama dia gitu loh. Kenapa enggak gitu loh. Dan itulah yang membuat saya mengerem semua hawa nafsu gitu ya Bang. Ya itu hawa nafsu. Apalagi anak bukan cuma 1 atau 2 gitu kan. Perjuangan dia benar-benar bikin saya sekarang ini ya Bang ya, bikin saya benar-benar berpikir, gue udah bukan masanya lagi. Gue udah enggak, kenapa enggak gue curahin aja semua pikiran gue, semua kayak uang atau buat jajan anak, buat nyenengin istri gitu loh. Karena istri itu bisa dibilang 24 jam ya cuma ngurusin anak. Sekarang setelah kita punya anak, kapan waktu dia buat punya quality time buat diri sendiri gitu. Misalnya kalau anak 1, kalau anaknya 3 benar-benar nggak bisa, nggak kebayang kan kayak total, apa. Total dia pasti total. Bener gitu. Jadi ini saya cuma sharing ya Bang. Ini atas sama lah kita apa yang saya alamin gitu. Karena saya pun mengalami masa-masa nakal dulu gitu, masa-masa muda gitu. Dan bahkan setelah menikah pun saya masih kadang-kadang masih suka ada itu aja tuh yang ngajak-ngajak ya, saya nemenin, saya ini segala macam gitu kan. Tapi sekarang saya memutuskan untuk udah bukan waktunya lagi gitu buat saya. Jadi artinya ya sekedar ya sekarang kita udah fokus lah ya. Iya Bang. Karena apa, secara finansial pun saya bisa dibilang masih jauh loh Bang. Saya masih belum bisa memenuhi apa yang istri saya mau. Belum bisa memenuhi gitu kan apa yang anak-anak saya minta, itu masih belum kecukupan. Terus dari hal itu gue mau ngelakuin hal-hal yang di luar nalar. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin ya. Pasti. Betul. Ya kadang juga saya sempat sih berpikiran ya saya pengen gitu loh. Wah gue pengen nih kawin lagi, gue pengen ngulang yang dulu. Tapi saya berpikir lagi, itu tadi kayak ada omongan juga ke orang tua ya Bang. Artinya ingat lu punya anak cewek. Ya kebetulan saya jujur saya punya anak cewek yang nomor 3. Jadi makanya sekarang setiap apa yang saya lakuin itu saya terkadang takut. Dalam ada istilah kan ya, karma itu akan berlaku untuk ya dengan mungkin waktunya nggak di saat itu gitu loh, nggak di saat sekarang ya mungkin next. Maka itu ya itu tadi saya yang terkadang ada istilah buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Itu Bang yang saya takutin. Sumpah saya jujur kadang-kadang yang bikin saya ya mungkin ya kan kita juga nggak mau ya, walaupun ya mungkin maaf secara tanda kutip agama jelas lah ya kan kita dilarang, tapi ya namanya kenakalan ataupun apalah itu namanya ya kalau kita flashback lagi ya kita nggak nyebut dosa gitu loh ya kan. Kalau orang semua akan takut dosa nggak ada dugem dong Bang. Nggak ada sepa dong kan Bang. Ya kan nggak ada yang namanya penbeo. Maka
itu kan ya saya ya flashbacknya ya udah gitu, buat catatan ya saya juga. Cuman jujur sih Bang, emang dasarnya saya ini apa ya? Saya pengagum wanita-wanita yang notaben ya satu yang itu yang saya suka apa susah saya bilang. Tapi cuman untuk sekedar lah. Paling saya saya tuangin ke ya saya berteman. Ya, tapi ya Hanya sekedar ini aja lah, istilah intermezzo aja gitu. hati-hati sih Bang, biasanya awalnya dari berteman tuh. Itu dia. Nah, Itu dia. Makanya saya juga kadang jujur sih kayak anak suka rewel. Itu siapa? Yang cewek nih. Itu siapa? Temen. Begini. Saya langsung saya skip gitu kan. Itu makanya saya ya artinya dari sekarang ya kalau jujur saya nggak munafik. Saya masih dibilang doyan sih enggak, atau saya ini cuman ada perasaan itu yang artinya pengen seperti semula. ya itu sih akan selalu tetap ada sih Iya, Bang, perasaan cuman itu. ya saya coba ini dengan ya paling ya dengan kegiatan yang positif lah, dalam artian ya saya kadang komunikasi sama anak ya, kita ini sama anak. Ya betul, itu betul, karena kalau kita turutin hawa nafsu tuh sampai kita mati tuh tetap ada tuh hawa nafsu tuh Bang, kalau kita nggak bisa ngerem gitu ya. Karena penyakitnya manusia satu ya hawa nafsu ya Bang. Iya, sementara nafsu dengan diri kita itu terpisah. Itu dia. Makanya yang repot itu kan Bang. Iya. Kalau mungkin kita bisa ini ya kita bisa artinya inilah ya, tapi saya jujur ya mungkin ya dengan histori saya ya saya bisa berbagi sama Abang. Oke Bang Kuncoro, terima kasih banyak nih sudah mau berbagi cerita dengan kita nih. Oke, Ya, siap. saya sih Sama-sama, Bang. sama-sama saling mendoakan semoga Bang Kuncoro ya dipermudahkan lah perjalanannya, rezekinya Amin. dikasih rezeki yang Amin. berlimpah ya Bang, dikasih Amin. anak-anak yang soleh, Amin, soleha amin. gitu, dan juga istri diberikan kesehatan gitu Bang. Amin. Oke Bang Kuncoro, mungkin sebelum kita tutup podcastnya Bang Kuncoro ada pesan dan pesan. Ya mungkin saya cuma ngasih untuk teman-teman di luar yang notabene ini hanya sekedar story saya, kalau bisa jangan diikutin artiannya, karena ya yang dulu artinya itu ya mungkin saya hanya dari segi penasaran, saya pesan kita sebagai seorang laki artinya ya jangan sampailah kita cuman hanya melihat perempuan itu dari segi fisik. Kedua ya jangan melihat juga kita buat kesenangan seorang perempuan, karena perempuan itu juga kan adalah seorang ibu. Dari situlah ya saya belajar, maka itu saya bercerita seperti ini hanya untuk berbagi. Itu aja, jadi artinya untuk bisa menghargai seorang wanita. Itu aja sih untuk ini saya. Oke Bang Kuncoro, terima kasih ya. Jadi kalau dibilang laki-laki tuh nggak pernah dewasa ya betul, baru lahir dia kan tua juga dia tetap itu pasti. Itu pasti. Wah abangku dia kalau untuk urusan ASI itu aduh sampai tua pun nggak bakal. Tapi ingat kita harus mempersiapkan juga masa tua kita, jangan sampai kita udah tuanya nggak ada yang ngurus. Betul. Gitu. Jadi kalau mau ada yang ngurus kita harus tanamkan kebaikan juga sama anak-anak dan istri kita gitu ya Bang. Betul. Jangan sampai nih istri sakit hati terus tuanya kita dibuang begitu aja, nggak mau diurus. Ya kan? Jangan. Mau sama siapa? Iya. Nggak mungkin kita sama ini kan, artinya sama pohon. Oke, teman-teman, itulah cerita dari Bang Kuncoro. Semoga bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang ingin cerita dan hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kuncoro. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Oke. Sukses ya Bang. Amin.